warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, Mas TV kembali hadir dengan rangkaian berita yang teraktual dan terup-to-date. Jumat 17 Januari 2025 bersama saya, Aisyah Syabani. Berikut berita utama hari ini. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-79. Upacara yang dihadiri Sivitas Akademika UIN Banten ini digelar di halaman Rektorat Kampus 2 dan dipimpin langsung oleh Rektor. Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Tema ini menjadi semangat dalam memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 yang tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan cita pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Beralih ke berita selanjutnya. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Filipina di Jakarta. Rombongan UIN Banten dipimpin oleh Rektor, Wakil Rektor 1 dan 3, Kepala Biro AAKK, Kepala International Office dan Kerjasama, serta 5 mahasiswa asal Filipina. Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gonara Naomusor selaku Chairs d'Affaires menyambut hangat rombongan UIN Banten di ruang rapatnya. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan mengenalkan mahasiswa asing asal Filipina di UIN Banten. Rektor UIN Banten, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, menyampaikan harapan untuk membangun kerjasama antara UIN Banten dan Kedutaan Besar Filipina dalam bidang penelitian. Kerjasama ini diharapkan dapat melibatkan kampus negeri dan swasta di Manila. Duta Besar Filipina menanggapi positif proposal tersebut dan menawarkan kesempatan sharing cost untuk beasiswa mahasiswa. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Rektor 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD, meresmikan aplikasi SIPUMA melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Selasa 14 Januari. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi yang telah dikembangkan oleh KPU mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi tentang pemilihan umum mahasiswa. Dihadiri langsung oleh Kepala Biro AAKK, Kepala Bagian Akademik, Kepala Pustekipat, beserta Wakil Dekan 3, 6 fakultas dan disaksikan oleh sebagian mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menurut Warek 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD, aplikasi ini memiliki banyak manfaat yang nantinya dapat terus berkelanjutan dalam pesta demokrasi di lingkungan Ormawa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan damai, aman, dan transparan. Di hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oleh karena itu, kita hari ini mempersiapkan untuk pimpinan mahasiswa di masa depan. Oleh karena itu, prosesnya terus selalu kita perbaiki. Artinya itu naik kelas. Maka yang namanya proses atau ikhtiar yang baru itu pasti tak luput dari kekurangan. Tapi komitmennya yang harus dibangun bahwa kita ingin menciptakan lingkungan atau budaya organisasi mahasiswa itu budaya yang demokratis, tapi kemudian juga edukatif, nuansanya juga Islami, kompetitifnya juga kompetitif bernuansa kekeluargaan, itu yang mesti dibangun.
Selain itu, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD juga memberikan gambaran bahwa proses demokrasi di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat disaksikan secara live atau langsung. Di dalam aplikasi yang telah dibuat oleh SEMAU, ia juga berpesan agar KPUM tahun ini tidak mundur dalam menghadapi situasi apapun dan mencatat kekurangan-kekurangan untuk dijadikan evaluasi di masa mendatang, serta menjadikannya bahan dalam penyusunan Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa atau KBM. Di samping itu, Rahmatullah selaku Ketua Pelaksana Tugas atau PLT SEMAU mengingatkan penyelenggara KPU Fakultas atau KPUF dan KPU Universitas atau KPUU dengan mengibaratkan mereka sebagai mesin pelaksanaan. Ia juga menyebutkan bahwa PUM daring merupakan sebuah level kemajuan baru yang sebelumnya hanya menjadi cita-cita lembaga. Beralih ke berita selanjutnya, melalui program Health Safety and Environment atau HSE, Bank Permata memberikan puluhan bibit pohon kepada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ditanamkan di lingkungan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pemberian bibit ini diterima langsung oleh Wakil Rektor 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Mufti Ali MA PhD, di ruang Kabag TU Fakultas Sains, yang dihadiri langsung oleh Kabag TU, jajaran dosen, dan perwakilan mahasiswa Fakultas Sains. Dalam sambutannya, Profesor Mufti Ali MA PhD mengucapkan terima kasih atas pemberian bibit pohon yang diberikan oleh Bank Permata. Baginya, pemberian bibit pohon ini sangat bermanfaat untuk penyegaran lingkungan sekitar. Selain itu, Profesor Mufti Ali MA PhD menginginkan bahwa setelah penanaman pohon ini berlangsung, maka saya berharap adanya kepemilikan atas pohon yang ditanam, layaknya orang tua asuh dari beberapa pohon yang akan ditanam saat ini, sehingga dalam pemeliharaan bisa selalu terjaga dan dapat menjadikan pembibitan yang berkualitas untuk sumber daya alam yang lebih baik. Di samping itu, Rusfi Handra, salah satu dari tim HSI Bank Permata, mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang begitu baik dan penerimaan lahan atas bibit pohon yang akan ditanam di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demikian berita utama hari ini. Saya Aisyah Syabani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.